Ketegangan masih terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Penutupan Selat Hormuz dan blokade Amerika Serikat terhadap perairan strategis Iran membuat perang kian memanas. Apa sesungguhnya perang antara Iran dengan Amerika Serikat? Apakah hanya untuk mengambil minyak semata atau penutupan akses energi bagi musuh Amerika Serikat? Untuk mendialogkan ini telah hadir bersama kami pengamat Timur Tengah, Tabrani Syafirin. Selamat pagi Pak Tabrani, bagaimana kabarnya Pak? Pagi Putri, Ya, terima sehat, kasih. sehat semua. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Pak, perang telah memasuki bulan kedua dan tidak kunjung berakhir meski tekanan untuk negosiasi terus terjadi. Sebenarnya apa tujuan Amerika dengan perang ini, Pak? Karena kita ketahui awalnya hanya Israel yang menyerang Iran. Ya, sebenarnya kasus di Iran yang berkembang kemudian dengan penutupan Selat Hormuz itu kan bukan kasus yang berdiri sendiri, tapi dia punya kaitan dengan dari berbagai faktor tergantung bagaimana kita akan melihatnya. Dalam sejarah, itu perperangan itu bisa terjadi ketika satu negara telah terhimpit dengan beban hutang. Ada juga kepentingan nasionalnya terancam, itu bisa terjadi perperangan. Kita lihat misalnya Amerika ya. Amerika itu kan beban hutangnya itu kan sangat sangat berat ya. Hutang luar negeri Amerika ini biar kita tahu yaitu 40 kali hutang luar negeri Indonesia gitu. Kalau dikonversi ke dolar ya, hutang luar negeri Indonesia kan paling sekitar 700 atau 800 miliar US dollar. Sementara Amerika itu punya beban hutang di sekitar 34 triliun US dollar. Nah, negara yang banyak hutang itu biasanya mencari kelonggaran hutang negara itu ya diantaranya melalui jalur perperangan. Dan Amerika sering melakukan hal itu. Misalnya ketika arus energinya tertekan, maka perperangan adalah pilihan gitu. Seperti disebut oleh Henry Kissinger itu dengan mencaplok negara-negara tetangganya atau wilayah di sekitarnya, maka membuat Amerika itu menjadi satu bangsa yang sangat kuat gitu. Ya, itu yang terjadi. Misalnya mengapa Amerika misalnya tiba-tiba menjadi bangsa yang sangat kuat, superpower gitu. Itu setelah dia bisa mengkonsolidasi ya di daerah misalnya kalau cerita dulu ya, dia mengambil sebagian besar daerah Colombia, misalnya Texas itu kan, California, lalu dilanjutkan sebagian daerah Meksiko. Nah, penyakit itu kan dilanjutkan lagi di era sekarang, di era Trump, sesuai dengan janjinya Make America Great Again. Maka daerah-daerah sekitarnya telah dia ambil, misalnya di Venezuela gitu. Venezuela ya berapa lalu diculik aja sama dia pimpinannya, Presiden Maduro gitu. Maka kontrol Amerika terhadap minyak atau sumber energi itu bisa lebih leluasa. Dan Trump juga kemudian mengancam akan mengambil terusan Panama, lalu juga mengancam Kolombia gitu. Itu kemudian dilanjutkan dengan mau mengambil Kanada, kan itu ada kita lihat ceritanya tuh. Lalu dia pecah dengan mitranya bukan pecah ya, retak lah dengan mitranya di Eropa dengan NATO ketika Trump mau mengambil Greenland gitu. Greenland itu ya sesuai dengan doktrin Monroe, dia mengatakan itu harus menjadi bagian dari Amerika gitu. Karena jaraknya dari Alaska itu hanya beberapa kilometer, maka Amerika mengklaim itu punya dia. Ributlah dia dengan mitranya di Eropa Barat, susah dengan Inggris dan Prancis. Nah sekarang dengan di Timur Tengah ada dua doktrin ya yang bertentangan dengan nilai-nilai Amerika gitu. Mengapa Amerika harus terlibat ke dalam persoalan internasional? Yang pertama ya tentu mengancam sumber energi Amerika. Yang kedua ada ancaman yang dibuat Iran yaitu dengan proyek
nuklirnya yang katanya sangat mengkhawatirkan. Seperti diakui oleh pihak Iran, dia sudah sukses pengayaan nuklir itu sampai 60%. Bahkan ada yang menilai sudah 70%. Maka dengan cara ini ya Amerika di bawah pimpinan Trump ingin melakukan penetrasi atau stabilisasi gitu. Maka program itu harus dihancurkan. Pada saat yang sama juga rejim Iran itu harus patuh kepada pemerintah Amerika. Maka inilah situasi yang kita lihat sekarang. Jadi ada persoalan hutang luar negeri, itu bisa diselesaikan dengan berperang gitu. Kemudian ada nilai-nilai Amerika yang bertentangan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah Iran yang sekarang ini sedang berkuasa gitu. Ya, Begitu Putri. Ya, Pak Tabrani, kalau kita perhatikan juga skenario perang yang dilakukan Presiden Trump sepertinya berubah-ubah begitu. Dari usaha penutupan uranium, isu penumbangan rezim hingga kini malah menjadi ingin menguasai Selat Hormuz. Sebenarnya yang menjadi prioritas dari Amerika Serikat sendiri ini apa, Pak? Ya begini, kalau kita lihat Selat Hormuz, itu kan Selat Hormuz itu sekarang kita lihat ada dua kekuatan ya. Amerika menilai Iran tidak patuh kepada gencatan senjata. Sementara pihak Iran menilai ya Amerika lah yang tidak mematuhi gencatan senjata yang sudah dibuat. Problemnya siapa yang menjadi hakim gitu. Kan hukum internasional lumpuh. Tidak ada hukum internasional. Katakanlah PBB misalnya. Mana ada PBB dalam kasus Amerika dengan Iran, Israel dengan Iran. Peran Dewan Keamanan PBB itu tidak ada gitu. Maka Trump mengatakan ya seperti pendahulunya Presiden George Bush, dia mengatakan dengan redaksi begini, without us, the United Nations is nothing. Itu tanpa kami gitu ya. Maksudnya Amerika ya Dewan PBB itu tidak ada gunanya gitu. Jadi PBB itu baru berarti kalau ada keterlibatan Amerika gitu. Nah, dalam kasus Selat Hormuz ini ya Amerika melakukan apa yang bisa dia lakukan, Iran mencoba bertahan dari klaim-klaim dia gitu. Kalau kita kembali kepada hukum internasional, ya orang harus menjelaskan dulu pemerintahan sepanjang sejarah di dalam hukum internasional itu mula-mula itu ya berdasarkan atas hukum ketidakadilan. Ya, ketidakadilan. Jadi sepanjang sejarah dunia itu segmen selanjutnya. Halo? Halo? Ya, Pak Tabrani. Bisa nyambung? Masih bisa berlanjut, Pak. Oke. Oke. Jadi ada yang beranggapan bagaimana membuat dunia ini yang damai dan stabil. Dulu itu ada istilah selama 3 abad lebih yang dikenal dengan doktrin the balance of power. Jadi di Eropa itu ada rumusan doktrin itu keseimbangan kekuatan itu maka dunia akan aman. Misalnya negara ini punya persenjataan katakanlah di zaman itu tuh kapal perang yang kuat. Maka tetangganya pun juga membuat kapal perang yang kuat dan besar. Kalau sama-sama kuat, ya biasanya dia tidak ribut gitu. Tapi itu tuh bertahan selama 300 tahunan lah. Akhirnya di awal abad ke-20 kan timbul perang dunia pertama. Maka the balance of power itu tidak bisa dipertahankan lagi. Setelah perang dunia pertama, ada saat itu Peace Paris, perdamaian Paris tahun 1919, di mana hasil dari Peace Paris ini adalah dilahirkannya Liga Bangsa-Bangsa gitu. Baik. Tapi sayang di Liga Bangsa-Bangsa itu Amerika tidak ikut. Baik. Nah, itu hanya bertahan ya kira-kira 20 tahunan lah gitu. 20 tahun pada tahun 1939 sebentar. Terjadi lagi Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itu dibuatlah doktrin dunia ini harus diatur di atas ketidakadilan. Maka lahirlah Dewan Keamanan PBB. Itu kan tidak adil itu. Hanya Pak Tabrani, anggota. kita akan lanjutkan dialognya usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah di Breaking News TV One.
Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita bersama pengamat Timur Tengah, Tabrani Syabirin. Pak Tabrani masih terhubung bersama kami, Pak? Ya, masih. Ya, Pak, melanjutkan dialog kita sebelumnya yang melihat bahwa Amerika Serikat sampai saat ini masih pelin-pelan begitu mengenai skenario perang. Lantas seperti apa sih, Pak, prioritas dari Amerika Serikat saat ini sebenarnya? Oke, selanjutkan tadi pemaparan latar belakangnya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu biar tidak terjadi lagi Perang Dunia, Amerika memprakarsai berdirinya sebuah badan dunia yang kita kenal dengan United Nations, gitu. PBB kan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Dewan Keamanannya hanya ada 5 negara, yaitu Amerika Serikat, kemudian Rusia, Inggris, ditambah nanti dengan Prancis, lalu bergabung kemudian dari pihak Asia yaitu Cina, gitu. Jadi kalau orang melihat adilkah ini, gitu, ya ini jelas tidak adil. Masa dunia diatur oleh 5 negara, gitu. Jadi kalau ada satu di antara 5 ini memveto sebuah kebijakan, maka kebijakan itu tidak berarti apa-apa, gitu. Misalnya resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Israel, itu Amerika terus memveto, maka tidak terjadi resolusi tersebut. Itu yang terjadi ya. Nah, kembali kepada cerita Selat Hormuz, jadi negara itu diatur dunia ini oleh orang-orang kuat. Siapa yang kuat, dia disebut pengatur dunia. Dan yang lemah mungkin disebut nanti teroris, ya kan? Disebut pembajak, perampok di lautan, gitu. Maka cerita seperti Hang Tuah itu kan diceritakan dalam bentuk pembajak di lautan. Tapi kalau kapal-kapalnya besar ketika itu seperti Portugis, dia disebut sebagai pengendali lautan. Nah, kembali kepada cerita Selat Hormuz, sebenarnya ya tujuan Amerika ada yang namanya hukum, tapi juga ada yang bersesuaian dengan kepentingan nasional Amerika. Kembali kepada cerita Selat Hormuz itu kan kalau menurut hukum internasional tentang hukum laut, itu kan menutup Selat Hormuz itu kan tidak boleh, karena dia itulah perairan internasional. Cuma ketika dalam suasana damai, hukumlah yang bicara. Ketika dalam suasana perang seperti sekarang, walaupun perangnya masih terbatas, Iran merasa kuat, ya, karena yang berlaku adalah kekuatan senjata atau logika kekuatan. Iran menutup Selat Hormuz, mengklaim Selat Hormuz itu milik Iran, gitu. Lalu Amerika membalas, dikatakan itu harus diblokade, siapa yang kapal-kapal Iran yang lewat ya harus ditahan, gitu. Maka kemarin dia tahan itu kapal Iran, kapal yang berbendera Iran, gitu. Jadi siapa yang kuat, kalau soal selat itu siapa yang kuat melakukannya. Lalu tujuan Amerika berubah-ubah, itu biasa dalam politik luar negeri Amerika. Ya, misalnya ya, mula-mula Trump itu ingin mengatakan persoalan nuklir. Ya, nuklir Iran harus dihancurkan. Lalu kan berkembang. Bagaimana dengan Selat Hormuz? Karena Iran masih tetap tidak bisa diajak ke meja perundingan. Jadi saya lihat ini hanyalah bagian retorika dari kebijakan luar negeri Amerika, gitu. Dan harusnya ya dua pihak ini kan harus duduk berunding. Tapi sampai tadi pagi saya lihat di CNN belum ada tanda-tanda mereka akan berunding. Dan kalau tidak terjadi perundingan putaran kedua ini, siapa yang untung dan siapa yang rugi? Bagi Iran itu adalah simbol kedaulatan. Karena menyerahkan paket nuklir, gitu. Wah, itu bagi Iran adalah menginjak-injak kedaulatan Iran. Tapi bagi Trump, dia nanti akan bicara ke publik Amerika. Ini secara diplomasi Trump akan mengklaim dia menang, gitu. Kenapa? Iran itu memang bangsa yang tidak siap diajak hidup secara damai. Diajak berunding dia tidak mau, gitu. Maka dia akan berpidato kira-kira seperti itu di Kongres Amerika. Maka upaya Amerika atau rakyat Amerika mau mengimpeach Trump itu masih ada waktu untuk diulur-ulur, gitu. Jadi kembali kepada cerita Selat Hormuz, ya, di situ ada kepentingan nasional Amerika, di situ juga ada persoalan ekonomi.
Karena dengan menguasai sumber-sumber alam ini, maka beban hutang luar negeri Amerika itu dengan mudah untuk diselesaikan gitu. Seperti yang telah dilakukan terhadap Venezuela, juga mau mengambil Greenland, nanti negara-negara tetangganya juga akan diambil kembali oleh Amerika gitu. Jadi Baik, itulah yang sedang dan terus dilakukan Amerika di berbagai belahan dunia. Dan baik. kita kira kalau Iran mau berdamai ya dia harus melepas beberapa aksesnya. Yang terpenting itu kalau Selat Hormuz saya kira itu hanya sebab akibat saja karena Iran menutup Selat Hormuz, Amerika memblokade. Tapi kalau udah selesai nanti kan lepas lagi gitu. Baik, Pak Tabrani, seperti yang kita ketahui juga dengan penutupan Selat Hormuz ternyata tidak mempengaruhi sejumlah negara untuk kapal tankernya melewati daerah tersebut. Salah satunya ini Cina. Sebenarnya apa sesungguhnya Amerika Serikat ini ingin menghambat atau memutus jalur energi yang dimiliki Cina? Nah, seperti kita lihat itu kan terlalu praktis ya. Kenapa Cina bisa dikasih izin untuk lewat? Itu kan seperti diberitakan oleh Rusia TV itu kan Trump meminta jaminan Cina untuk tidak mengirim senjata ke Iran. Dan Cina memenuhi komitmen itu. Saya kira itu aja, maka kapalnya boleh lewat. Tapi kalau terbukti nanti dia mengirim senjata ke Iran, saya kira seperti disebut oleh Trump, Cina akan mengalami dampak yang serius. Jadi itu hanya soal taktis saja saya kira. Kenapa Cina dibolehkan lewat? Halo? Halo? Iya, Pak Tabrani, kita lihat juga Ya, Putri, ya. bagaimana Amerika Serikat ini memperlakukan Venezuela. Apakah hal ini juga akan dilakukan hal yang sama dengan Cina? Ya, kalau dengan Cina mungkin tidak seperti itu pendekatannya ya. Karena Venezuela itu kan negara lemah lah ya, negara kecil tapi kaya sumber daya gitu. Kalau dengan Cina tentu persoalan Amerika dengan Cina itu yang pertama yang mengemuka itu adalah masalah masa depan Taiwan. Kalau dengan Taiwan ya memang ada perjanjian dulu tuh yang belum selesai ya. Ketika tahun 1975 itu untuk mengakhiri perang Vietnam ya atau perang Korea. Kan di dalam perang Korea itu ada namanya perang proksi. Cina itu membantu Korea Utara, ya kan? Korea Utara dibantu oleh Cina ya. Dan untuk mengakhiri perang itu Amerika kalau tidak salah namanya Presiden Nixon bertandang ke Cina, berunding dengan Mao Zedong. Maka poin-poin yang disepakati di saat itu tuh adalah one China, one China, uh, two solution atau two politik, one China, tetapi dua kebijakan gitu. Maka one China, two policy bunyi begitu. One China, two policy. Di satu Cina tapi dua kebijakan. Jadi Amerika hanya mengakui Cina daratan sebagai perwakilan Cina di PBB, tetapi Amerika melindungi Taiwan. Maka ada kapal Indo-Amerika di Selat Taiwan sampai sekarang. Maka kemudian setelah ekonomi Cina agak kuat, dia menuntut Taiwan itu adalah bagian bagian dari Cina gitu. Maka sampai sekarang ya urusannya itu menjadi ya menggantung terus karena Amerika punya hubungan dagang yang sangat kuat dengan Taiwan. Bahkan produksi atau produk-produk Amerika itu banyak yang dibangun di Taiwan gitu. Jadi Amerika tidak akan melepaskan Taiwan. Karena itu ya konflik dia ke depan itu adalah tentang Taiwan gitu. Jadi bukan seperti di Venezuela sumber daya alam. Kalau sumber daya alam kan pabrik-pabrik di Cina itu kan sebagian besar pabrik-pabrik atau modal dari Amerika pada mulanya. Ini samalah seperti di Jepang gitu. Jepang itu kan juga setelah Perang Dunia Kedua
dia dikasih kesempatan untuk bangkit secara ekonomi, tapi tidak secara militer, gitu. Karena itu ya ekonomi Jepang bangkit itu tidak menjadi ancaman terhadap Amerika, ya. Jadi kasusnya kita lihat kebijakan luar negeri ini case per case, gitu. Jadi biar kita bisa mendekatinya dengan baik. Jadi kembali kepada Cina itu lain kebijakan. Ya, Cina kan ekonominya kuat, kemudian dia akan menjadi superpower seperti Amerika. Nah, kalau di Iran ini kan negerinya dianggap negeri kecil. Jadi dalam negeri kecil seperti Iran, ya doktrin yang berlaku itu adalah apa yang disebut oleh Madeleine Albright ketika dia ke sini itu, kenapa Anda tindas itu Irak? Kalau sekarang ini, kenapa Anda tindas itu Iran? Jawabannya ringkas, nggak perlu dia bertele-tele menjawab, because we are Amerika. Ya kami ini Amerika, jadi kalian tidak usah panjang-panjang ya. Kenapa lakukan itu? Karena kami Amerika. Ini ya begitu aja jawabnya gitu. Jadi kenapa nanti Iran dilucuti persenjataannya ya? Mungkin secara dalil hukumnya ya itu bertentangan dengan perdamaian dunia. Maka harus dilucuti persenjataan nuklirnya. Selama itu belum dilakukan, maka Amerika akan memaksa Iran untuk menyerah. Lalu bagaimana kalau nggak berhasil gitu? Sama kasus nanti, kenapa Pakistan bisa punya senjata nuklir? Ini kan wawasannya agak panjang juga ya. Pakistan punya senjata nuklir, apakah Amerika setuju? Secara prinsip tidak setuju. Tetapi pemerintah Pakistan ya telah selesai membangun proyek nuklirnya, barulah pemerintah Amerika mengetahui dan tidak bisa dicegah lagi gitu. Yang kedua, pemerintah Pakistan itu adalah orang-orang yang loyalis kepada Amerika gitu. Baik pemerintahan sipil maupun itu pemerintahan militer. Nah, Iran itu kan regim mullah yang disebut ya. Semenjak 47 tahun terakhir ini dianggap sebagai regim yang membangkang gitu. Atau dalam bahasa yang populernya nih, dia telah keluar dari Siratal Mustaqim dalam pergaulan dunia internasional. Karena itu di Iran ini kan tiap hari slogan-slogannya itu kan matilah Amerika, matilah Israel gitu. Oh itu terus gitu. Jadi tidak ada niat ya mullah-mullah ini atau regim mullah ini untuk hidup berdampingan dengan dunia internasional gitu. Ini yang terus-menerus membuat ketegangan. Ya, ini kan sekarang ini kan nggak masuk akal itu Iran itu. Dia berkonflik dengan Baik, Israel dan Amerika, tetapi yang dia serang itu adalah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, kemudian Qatar. Padahal itu tetangganya. Orang kalau mau damai itu kan berbaik-baik dia dengan tetangganya. baik. Logikanya kan nggak masuk akal ya. Baik. Karena Saudi punya pangkalan Amerika, maka Saudi adalah target yang jadi sasaran Iran. Ini kan nggak logis. Baik, Pak Tabrani, kita juga penasaran sebenarnya perang ini sudah mulai 2 bulan lebih begitu. Berbagai perundingan juga telah dilakukan, termasuk perundingan putaran kedua juga akan digelar hari ini begitu antara Amerika Serikat dan Teheran. Lantas, kalau dari analisa Pak Tabrani sendiri nih, akan berakhir seperti apa Pak perang yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran? Singkat saja Pak. Nah, ini kan perundingan damai Amerika Iran ini kan ada berproses ya. Berproses. Ini dari 10 poin yang ditawarkan Iran yang mungkin dibahas beberapa poin dulu ya. Jadi tidak mungkin itu selesai dalam perundingan putaran kedua. Seperti yang diakui sendiri oleh pihak Iran, kasih kami waktu 6 bulan. Sementara Trump melihat enggak, 1 minggu harus selesai. Nah, karena itu mungkin nanti diperinci ya, mana dulu yang harus kita selesaikan. Karena seperti saya ngomong kemarin itu ya, pertama tentang blokade dan atau penutupan Selat Hormuz.
Kalau Iran mau mundur tidak menutup Selat Hormuz, saya kira blokade Amerika ya juga akan ditarik ya. Dia tidak lagi memblokade Selat Hormuz. Kalau ini yang terjadi ya kita di Indonesia tentu senang karena persediaan minyak kita ya bisa segera terisi gitu. Di bahan bakar kalau sekarang kan BBM non subsidi sudah naik semua. Coba aja lihat tuh apa namanya solar non subsidi itu kan lebih dari 20.000. Yang masih bertahan kan hanya BBM subsidi seperti Pertalite ya, Pertalite dan Pertamax itu masih harga seperti sebelumnya saya lihat. Itu dulu yang akan dibahas, kalau itu bisa mungkin Baik, ketegangan mereda gitu. baik, Dan kalau tidak ada yang diputuskan dalam putaran kedua ini, ya dua-dua tetap dalam suasana seperti kondisi sekarang. Dan Trump akan mengklaim kita tidak salah memerangi Iran itu baik. karena itu bang rejim kepala batu yang nggak mau diajak berdamai. Baik, kita Sementara akan Iran tunggu Pak bagaimana kamu Tabrani. mau berdamai? Kita akan tunggu bagaimana nanti dinamika perundingan putaran kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2026 ini. Terima kasih Pak Tabrani selaku pengamat Timur Tengah sudah berbagi pandangan dan analisanya bersama kami di Breaking News TV One. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Pak Tabrani.